Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asef NFS. Kebetulan kemarin udah coba karbu baru. Sebenarnya bukan karbu baru juga sih, ini bekas orang. Jadi tapi kondisinya benar-benar like new. Scape masih sangat mulus, terus dan lain-lainnya masih bagus lah ya, nggak ada cacat produk kayak misalnya lubang ini mampet, nggak ada. Ini benar-benar CPO yang build quality-nya bagus, atau seperti CPO yang lainnya seperti yang ada di channel Pedro Simister misalnya. Emang CPO ini build quality-nya bagus. Menurut saya sangat wajar direkomendasikan untuk harga karbu di rentan 200 ribuan. Ini finishingnya sangat jauh dibanding dengan karbu-karbu KW yang lain. Ya, di sini saya tidak akan membahas review, soalnya sudah ada yang lebih jago, yaitu channel-channel lain lah. Pokoknya salah satunya Bang Pedro Simister. Dia pernah mereview detail tentang karbu CPO. Sekarang saya tidak akan mereview, saya cuma akan membagikan mungkin banyak teman-teman atau penonton video ini yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami, dan salah satu penonton video saya sebelumnya alami. Ini komentarnya. Nah, katanya, "Bang, bagaimana cara mengatasi..." saya lupa kalimatnya gimana. Nanti ditunjukkan di situ. Pokoknya intinya pakai PE28 CPO, bawahnya enak, langsam normal, RPM atasnya enak, tapi RPM tengahnya ngok. Nah, saya juga mengalami hal yang sama. Ada kemungkinan berarti selain saya dengan orang yang berkomentar tersebut, banyak yang mengalami hal yang sama. Kemungkinan bukan cuma karbu CPO aja ya, CPO aja, tapi ini karena dua orang mengalami hal yang sama di karbu yang sama dan tipe yang sama. Jadi saya akan menjelaskan. Saya sudah menemukan apa solusinya. Jadi itu sudah, kan biasanya dasar-dasar menyeting karbu itu kita harus paham apa fungsi pilot jet dan apa fungsi main jet ya. Rata-rata channel lain sudah banyak yang menjelaskan pilot jet berperan menyemburkan bahan bakar di RPM bawah dan main jet untuk RPM atas. Ini pilot jet main jet PE, ini main jet PK kayak gini. Nah, yang tadi disebutkan dalam komentar kan RPM bawah dan atasnya udah enak, berarti settingan pilot jet dan main jetnya saya kira sudah pas. Dan masalahnya terjadi di RPM tengah. RPM tengah itu kolaborasi antara pilot jet dan main jet. Tapi yang paling berpengaruh adalah part ini yang jarang sekali dibahas. Saya mungkin belum menemukan yang bahas detail banget tentang part kecil ini. Ini luput dari penjelasan pakar-pakar karbu karena benda ini kecil sekali. Ini adalah pasangan jarum tadi. Pasangan si jarum scape. Jadi misal kita beli repair kit karbu nih, biasanya kan kalau PE28 itu paling mudah, paling enak. Misal di setting untuk setrap itu tinggal ganti repair kit punya GL Pro. Jadi kita ambil jarumnya, kemudian ambil head nozzle-nya, dan ambil kalau nggak salah pilot jetnya ukuran 38 punya GL Pro. Itu untuk settingan di Suzuki Satria. Jarum GL Pro adalah jarum paling enak atau paling cocok untuk Satria FO standar. Ini pasangan part ini sangat berpengaruh dari RPM bawah sampai RPM atas. Tapi sekarang saya akan bahas pengaruhnya untuk RPM tengah. Jarumnya nanti aja karena bahas jarum itu panjang. Kemarin saya coba mengakali ini head nozzle-nya. Kalau yang belum tahu posisi head nozzle di mana, sekarang kita lihat di dalam karbu ini. Posisi head nozzle namanya juga head, kepala. Jadi dia ada di atas nozzle. Ini kan nozzle. Nah, di atasnya di bagian dalam sini itu ada head nozzle-nya. Kita lihat. Tuh, kelihatan.
Ini yang kuning, ini adalah head nozzle-nya. Nah, yang membedakan bisa kita lihat di sini. Paling umum dulu ya, paling gampang dilihat. Perbedaan yang paling dasar di sini adalah tingginya. Di video sebelumnya saya pernah bereksperimen mengurangi tinggi si head nozzle. Bisa tonton video yang ini. Di sana saya coba mengurangi dan hasilnya sangat luar biasa, berpengaruh sekali ya. Sangat merusak settingan atau merubah settingan kita, padahal pilot jet dan main jet udah pas. Kita rubah ini bisa rubah settingan. Oke, kembali ke topik. Kemarin karbu ini pas saya coba ngok di RPM tengah, jadi saat digas RPM tengah itu ngok. Itu sangat mengganggu ya untuk kita yang menggunakan motor harian kan. Paling dominan itu di RPM tengah atau di setengah gas, itu paling dominan kita pakai. Justru di RPM itu nggak enak. Wah, itu sangat merusak feel berkendara kita. Jadi saya sudah menemukan solusinya dan tanpa mengeluarkan uang, tapi ini harus disertai kesabaran ya untuk merubah ini. Ini saya berikan perbandingan. Kita ini kan ada beberapa tinggi ya, kita skip yang lainnya, kita fokus kedua yang ini. Ini yang barusan saya copot dari karbu, ini hasil setting saya, dan ini bawaan karbunya. Untuk diameter dalamnya ini yang paling mirip, dan saya cuma merubah tinggi. Nah, merubah tingginya aja sedikit, nggak sampai 1 mili saya rasa. Paling cuman beberapa 0, sekian mili. Saya nggak ada alat ukur ya, alat ukurnya di bengkel dan saya lagi di rumah. Ini cuman beda beberapa mili doang. Ini fokus ke tinggi dari pembatas ini ke atas ya. Tingginya segitu. Ini yang bawaan CPO ya. Tingginya segitu, kurang lebih ada semili enggak tuh? Enggak, kayaknya semili juga. Pokoknya ini tinggi yang bawaan CPO segini. Dan ini hasil riset saya yang berhasil menghilangkan ngok di karbu ini. Kita lihat perbandingan tingginya. Nah, ini yang hasil riset saya. Ini nggak jauh banget sih, lebih pendek pokoknya dibanding yang tadi bawaan si CPO. Dan gejala ngok di RPM tengah atau saat gas setengah itu hilang setelah saya merubah tinggi head nozzle-nya. Jadi semakin pendek head nozzle itu, campuran bahan bakar menjadi semakin boros. Walaupun kita menggunakan pilot jet dan main jet yang sama dan juga jarum yang sama. Jadi hanya merubah ketinggian ini kita bisa merubah karakter atau settingan karbu sangat jauh berbeda. Jadi semakin pendek head nozzle akan menyebabkan semakin banyak bahan bakar yang dikeluarkan, dan semakin tinggi, misal ini tinggi banget, semakin tinggi head nozzle maka akan menyebabkan semakin sedikit suplai bahan bakar. Jadi akan menyebabkan campuran bahan bakar lebih kering kalau head nozzle-nya semakin tinggi. Kalau dibikin semakin pendek itu akan menyebabkan campuran bahan bakar menjadi lebih banyak. Jadi disebut settingan boros. Untuk yang mengalami gejala yang sama, ngok di RPM tengah, ini cari cara paling murah ya, kita nggak usah ngeluarin uang. Kita buka ini, misal tadi head nozzle bawaan yang CPO ini, kita buka dan kita pendekin sedikit-sedikit. Ingat ya, harus sedikit-sedikit, kalau bisa mungkin tiap 0,1 kita coba sampai benar-benar enak. Jangan langsung banyak, jangan so tahu atau jangan tebak-tebakan, soalnya kalau terlalu banyak settingan akan sangat kacau, malah jadi berbet. Ingat ya, harus sedikit-sedikit. Cara memedekkannya gampang sekali, tinggal kita gosokkan di atas amplas. Ini amplas misal ya, kita tinggal gosokkan aja kayak gini, serok, nanti hasilnya akan kayak gini. Nah, ini hasil mendekin head nozzle pakai amplas kayak gini lah.
Cara mendikinya tinggal diamplas aja. Boleh saya sarankan di tempat yang rata ya, jadi amplasnya simpan di tempat yang rata, boleh di atas kaca saran saya, baru diamplas, jadi biar hasilnya rata. Soalnya kalau nggak rata nanti bisa menyebabkan susah setting. Kalau ada bagian yang terlalu bawah nanti si karbu bisa malah jadi berbet. Intinya untuk mengurangi ketinggian ini harus sedikit-sedikit. Oke, saya harap bisa kalian pahami. Kalau ada yang belum mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan ini cara ini udah lama sebenarnya di dunia settingan perkarbuan, apalagi di dunia 2 tak. Kita biasa ada yang dicoak bagian depannya supaya itu tujuannya sama. Intinya memperpendek si head nozzle akan menyebabkan campuran bahan bakar lebih banyak, jadi akan lebih basah. Nah, untuk yang karbunya settingannya ngok itu bisa jadi pas, tapi untuk yang karbunya berbet kalau dipendekin akan tambah parah. Untuk yang tengahnya berbet, kalian boleh cari atau bisa cari head nozzle yang ininya tinggi kayak gini. Ini kan tadi mana, inilah, ini banding ini udah beda tinggian yang kuning ya. Nah, untuk yang RPM tengahnya berbet, kalian bisa ganti yang lebih tinggi kayak ini. Nanti berbetnya bisa hilang. Kalau malah jadi ngok, tinggal kalian kurangi amplas sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Amplas sedikit-sedikit sampai settingannya pas. Kalian amplas coba, karena kunci menyeting karburator itu adalah sabar. Oke, sekian video kali ini. Mungkin kalau belum mengerti atau belum jelas video kali ini, bisa kalian komen dan tanyakan lagi, nanti saya bisa bahas lebih lanjut, atau di next video berikutnya kita bahas settingan karburator yang lain. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.